Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Yusuf SE, MPD MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Tidak lain dan tidak bukan, kami di sini akan mempresentasikan dan juga menjelaskan terkait perilaku dalam organisasi dan sistem pengendalian internal bagi sektor publik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Ayesa Zafira dan teman saya. Rosa Nurada Fadwal. Baik, langsung saja ke pembahasan. Sebelum ke pembahasan, di sini ada daftar isi yang terdiri dari 6 poin atau 6 pembahasan. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua keselarasan tujuan, yang ketiga teori motivasi kerja, yang keempat sistem pengendalian formal, yang kelima tipe-tipe organisasi, dan yang terakhir yaitu yang keenam fungsi controller. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Sistem pengendalian manajemen sangat krusial dalam memastikan bahwa seluruh anggota organisasi bekerja sama menuju pencapaian tujuan perusahaan. Sistem ini tidak hanya melibatkan aturan dan prosedur formal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor informal, seperti budaya organisasi, motivasi individu, dan interaksi sosial. Di pembahasan yang kedua ini ada keselarasan tujuan dalam sistem manajemen. Nah, dalam keselarasan tujuan dalam sistem manajemen ini ada tiga pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian keselarasan tujuan, di mana keselarasan tujuan ini adalah kondisi tujuan individu, anggota organisasi sejalan dengan tujuan perusahaan. Dalam konteks sistem manajemen, keselarasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi berkontribusi secara positif terhadap pencapaian tujuan bersama. Yang kedua ini ada tujuan sistem pengendalian manajemen dan strategi untuk mencapai keselarasan. Tujuan sistem pengendalian manajemen ini yang pertama ada menjamin keselarasan tujuan. Yang kedua itu mendorong motivasi. Yang ketiga menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Nah, strategik untuk mencapai keselarasannya juga itu ada tiga. Yang pertama itu ada komunikasi yang efektif, yang kedua sistem intensif, yang ketiga pengembangan budaya organisasi. Lalu pembahasan yang ketiga ini ada tantangan dalam keselarasan tujuan. Pimpinan perusahaan berusaha agar setiap anggota organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, seringkali terdapat perbedaan kepentingan antara individu dan organisasi. Anggota organisasi cenderung memiliki tujuan pribadi yang mungkin tidak selalu konsisten dengan kepentingan perusahaan. Hal ini menciptakan tantangan dalam mencapai keselarasan tujuan yang sempurna, terutama terkait dengan ekspektasi kompensasi yang diinginkan individu dan batasan yang ada dari sisi perusahaan. Slide selanjutnya ini ada faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Keselarasan tujuan atau goal congruence dalam organisasi dipengaruhi oleh faktor-faktor informal yang dapat dibagi menjadi aspek eksternal dan internal. Aspek eksternal yaitu etos kerja, norma-norma yang berkembang dalam masyarakat mencakup sikap dan perilaku karyawan. Contohnya loyalitas, semangat kerja, dan kemampuan individu yang dipengaruhi oleh budaya lokal. Seperti contohnya itu keuletan orang Jepang. Lalu untuk aspek internalnya, yang pertama ini ada budaya. Aturan dan kebiasaan yang berlaku dalam perusahaan menciptakan iklim kerja yang mempengaruhi pencapaian tujuan. Budaya ini harus didukung oleh pimpinan sebagai teladan. Yang kedua ini ada gaya manajemen. Sikap pimpinan berpengaruh pada sikap bawahan. Berbagai gaya manajemen dapat diterapkan tergantung pada kebutuhan organisasi. Yang ketiga, organisasi informal, yaitu hubungan kerja informal antar bagian yang membantu anggota memahami arah tujuan perusahaan. Yang keempat, persepsi dan komunikasi. Perbedaan persepsi terhadap instruksi dapat menimbulkan masalah. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan informasi diterima dengan benar. Lalu yang terakhir, yang kelima, kerjasama dan konflik. Keseimbangan antar kerjasama dan konflik diperlukan untuk mencapai tujuan. Konflik yang sehat dapat memicu persaingan positif, sementara kerjasama mendukung pencapaian tujuan bersama. Slide selanjutnya yaitu ada sistem pengendalian bagi sistem pengendalian internal bagi sektor publik. Jadi di sistem pengendalian internal bagi sektor publik ini ada dua pembahasan. Yang pertama itu landasan teori.
Sistem pengendalian internal (SPI) adalah proses integral yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi. Ada tiga golongan tujuan utama SPI. Yang pertama itu keandalan pelaporan keuangan, yang kedua efektivitas dan efisiensi operasi, yang ketiga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengatur bahwa SPI diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Lalu pembahasan yang kedua di sini ada landasan undang-undang. Ada beberapa undang-undang yang mendasari SPI antara lain yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi. Slide selanjutnya, pembahasan terkait definisi SPIP. Menurut PP nomor 60 tahun 2008, SPIP adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan. Nah, di sini seperti yang teman-teman bisa lihat, ada tiga poin. Yang pertama, poin yang pertama yaitu ada unsur-unsur SPIP. Unsur-unsur SPIP ini terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern. Nah, poin yang kedua ini ada tahapan penyelenggaraan SPIP. Tahapan penyelenggaraan SPIP ini terdiri dari menumbuhkan kepedulian dan pemahaman, membangun desain SPIP, menjalankan dan mereview SPIP, dan yang terakhir peningkatan keandalan sistem. Nah, untuk poin yang terakhir, yaitu yang ketiga, ada karakteristik konsep SPIP. Karakteristik konsep SPIP ini terdiri dari holistik dan integral, proses berkelanjutan, tujuan organisasi sebagai pengarah, fleksibel dan adaptif, dan yang terakhir memberikan keyakinan yang memadai. Lalu slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga, yaitu teori motivasi kerja yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Salsa. Salsa dipersilahkan untuk menjelaskan. Terima kasih. Baik, teori motivasi kerja di sini itu keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai tujuan organisasi, pemberian penghargaan atau reward kepada manajer dan karyawan berfungsi sebagai motivator positif yang lebih efektif dibandingkan dengan hukuman atau the negative reward. Slide selanjutnya itu ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Di sini ada 5 poin. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal. Yang kedua ada kebutuhan keamanan, seperti perlindungan dari bahaya dan ancaman. Yang ketiga itu ada kebutuhan sosial, di mana ada rasa cinta, persahabatan, dan penerimaan. Yang keempat itu kebutuhan penghargaan, seperti status, reputasi, dan prestasi. Yang kelima, kebutuhan aktualitas diri, yaitu pemenuhan potensi diri dan kreativitas. Slide selanjutnya ada penjelasan teori dua faktor Herbert dan teori pengharapan Fromm. Yang pertama itu ada mengidentifikasi dua kelompok faktor yang mempengaruhi perilaku. uh, di sini ada dua ya, ada dua kelompok. Yang pertama ada hygiene faktor, di mana kondisi kerja, gaji, dan hubungan antara pribadi yang tidak memotivasi, tetapi dapat menyebabkan ketidakpuasan yang tidak ada, jika tidak ada. Yang kedua itu ada satisfier faktor, di mana prestasi, pengakuan, tanggung jawab, dan kesempatan berkembang yang secara langsung memotivasi individu. Terus ada teori pengharapan Fromm, terdiri ada 3 unsur, yaitu yang pertama ekspansi,
di mana hubungan usaha dan hasil, seberapa yakin seseorang bahwa ia memiliki kemampuan untuk melakukan usaha yang diperlukan. Terus ada instrumentality, di mana hubungan kinerja dan ganjaran atau kinerja ganjaran, seberapa yakin seseorang bahwa usaha yang dilakukan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Yang ketiga itu ada balance, di mana nilai ganjaran bagi individu atau ganjaran tujuan pribadi, seberapa besar nilai yang diberikan seseorang pada hasil yang akan dicapai. Teori ini menjelaskan mengapa pekerjaan mungkin tidak termotivasi untuk bekerja keras jika mereka merasa usaha mereka tidak akan dihargai. Seperti itu. Selanjutnya ada poin keempat, sistem pengendalian formal, yaitu segala bentuk instruksi formal yang mengatur kegiatan dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan semua aktivitas berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Beberapa peraturan rules, yang pertama itu ada pengawasan fisik atau physical controls, di mana pengguna alat atau personal untuk mengawasi aktivitas seperti CCTV, penjaga keamanan, dan sistem password. Yang kedua itu ada petunjuk pelaksanaan atau manual, dokumentasi yang berisi prosedur atau langkah-langkah yang harus diikuti dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga itu ada sistem pengamanan atau safeguard system, di mana mekanisme yang dirancang untuk menjaga akurasi data dan mencegah kesalahan seperti cross-check, audit internal, dan audit eksternal. Selanjutnya tuh ada sistem pengendalian tugas atau task control system, di mana proses memastikan tugas-tugas spesifik diselesaikan secara efektif dan efisien, terutama untuk tugas-tugas yang bersifat otomatis. Selanjutnya, itu ada proses pengendalian formal. Proses pengendalian formal adalah siklus berulang yang memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan. Proses ini terdiri dari beberapa tahap utama. Yang pertama itu ada penentuan tujuan dan strategi. Dari penentuan tujuan dan strategi juga ada beberapa poin. Yang pertama itu menetapkan tujuan jangka panjang organisasi. Yang kedua, membangun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, menyusun rencana strategi atau strategic plan. Yang kedua di sini ada perencanaan anggaran, di mana dia juga ada 3 poin. Yang pertama, menerjemahkan rencana strategis ke dalam anggaran tahunan. Yang kedua, menentukan target pendapatan dan biaya untuk masing-masing unit. Yang ketiga, menetapkan aturan dan prosedur yang perlu diikuti. Yang poin ketiga, di sini ada pelaksanaan kegiatan. Di sini cuma ada 2 poin aja. Yang pertama tuh masing-masing unit menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana dan anggaran. Yang kedua, mengumpulkan data kinerja secara berkala. Di poin keempat, di sini ada pengukuran kinerja, di mana poin 4 ini ada 2 penjelasan juga, yang berisi membandingkan kinerja aktual dengan target yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi penyimpangan atau ketidaksesuaian. Di poin kelima ini ada evaluasi dan tindak lanjut. Ada 3 poin juga. Yang pertama itu menganalisis penyebab penyimpangan. Yang kedua, mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Yang ketiga, memperbaiki rencana atau anggaran jika diperlukan. Selanjutnya, di sini ada bagian kelima, tipe-tipe organisasi, di mana strategi perusahaan berpengaruh pada struktur organisasi. Struktur organisasi mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Pada dasarnya ada 3 bentuk struktur organisasi, yaitu organisasi fungsional, organisasi unit usaha, dan organisasi metrik. Selanjutnya, di sini ada penjelasan terkait organisasi fungsional. Struktur fungsional membagi tugas sesuai dengan keahlian masing-masing. Hal ini kontras dengan tugas manajer yang tidak mungkin mempunyai banyak keahlian sesuai fungsi yang diberikan. Ini lebih baik daripada seorang memegang 2 fungsi tersebut sekaligus, hingga dapat dikatakan keuntungan organisasi fungsional ini adalah efisiensi. Dengan demikian, kelebihan dari organisasi fungsional adalah memiliki potensi untuk bekerja secara efisien.
Adapun kelemahan tipe ini adalah tidak ada cara yang tepat untuk menentukan tingkat keefektifan pemisahan fungsi tersebut di atas karena masing-masing fungsi secara bersamaan memberi kontribusi terhadap output perusahaan. Sebagaimana di gambar ini ada strukturnya, bisa kalian lihat ya, yaitu contoh bentuk organisasi fungsional. Selanjutnya ada organisasi unit usaha. Unit bisnis desain untuk mengatasi kelemahan pada tipe fungsional di atas. Setiap unit usaha atau divisi bertanggung jawab terhadap semua fungsi yang terlibat dalam proses produksi dan pemasaran produksi tertentu. Terus keuntungannya apa? Keuntungannya adalah merupakan tempat yang cocok untuk latihan manajemen. Keuntungan lainnya divisi lebih cepat apabila ada ancaman ataupun kesempatan. Eh, Adapun kelemahannya yaitu manajer unit usaha tidak mempunyai kekuasaan yang lengkap. Eh, terima kasih Salsa atas penjelasannya. Jadi selanjutnya ini ada organisasi metrik, di mana dalam organisasi metrik ini manajer suatu proyek selain bertanggung jawab terhadap keberhasilan proyeknya, juga bertanggung jawab terhadap unit-unit fungsional. Masalah pengendalian manajemen pada organisasi metrik jelas lebih sulit dibanding dengan bentuk organisasi lainnya. Perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan program atau proyek dan disesuaikan pula dengan sumber daya yang tersedia pada unit-unit fungsional. Lalu ada implikasi atas desain sistem. Implikasi untuk membentuk sistem pengendalian manajemen tidak terbatas hanya soal kriteria saja. Jika hal tersebut merupakan satu-satunya pertimbangan, maka bentuk divisi atau unit usaha bisa saja dipilih. Masalahnya, sistem pengendalian manajemen ini tidak tergantung pada suatu kriteria saja. Organisasi fungsional bisa saja lebih baik karena dapat memberikan manfaat ekonomis yang lebih besar. Ya, yang lebih besar. Nah, di bawah ini ada contoh bentuk organisasi metrik. Pembahasan yang keenam yaitu fungsi controller, di mana tugas dan fungsi controller itu yang pertama mendesain dan mengawasi sistem informasi, yang kedua menyiapkan pelaporan keuangan, yang ketiga analisis prestasi dan anggaran, yang keempat internal dan eksternal audit, dan yang kelima mengembangkan kemampuan individu. Nah, hubungan dengan organisasi lini, controller adalah staf pendukung CEO yang memberikan informasi untuk pengawasan tanpa terlibat dalam mengambil keputusan manajemen. Tanggung jawab controller termasuk menentukan biaya perjalanan dinas yang layak dan berperan dalam penyusunan rencana strategis, anggaran, serta menganalisis laporan keuangan. Sorry, menganalisis laporan kinerja. Controller bekerja mirip dengan manajer lini untuk memastikan efisien dan efektivitas operasional organisasi. Tugas utama controller adalah mendukung pengendalian manajemen dengan menyediakan data dan analisis yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam organisasi. Di sini juga ada controller unit usaha. Seperti yang kalian lihat, di sini ada tanggung jawab controller. Unit usaha kompleks karena harus memenuhi kewajiban kepada dua pihak, controller perusahaan dan manajer unit usaha. Membantu manajer sambil melapor kepada controller perusahaan. Pelaporan controller unit usaha ini dalam beberapa perusahaan langsung kepada manajer unit usaha, memberikan kekuasaan pada manajer dalam pengelolaan sumber daya manusia dengan tetap memerlukan input dari controller perusahaan. Resiko pelaporan controller unit usaha jika melaporkan atau melapor langsung kepada controller perusahaan, resikonya tidak bebas dalam mengawasi anggaran atau melaporkan kinerja secara objektif, dapat mempengaruhi persepsi manajer usaha. Pengaruh hubungan antara pihak terkait, hubungan antara controller unit usaha, controller perusahaan, dan manajer unit usaha mempengaruhi efektivitas pengendalian manajemen serta dapat menciptakan tantangan dalam menjalankan tugas. Slide selanjutnya yaitu ada soal kasus. Jadi di sini ada fenomena
dalam perkembangan sektor publik di Indonesia menunjukkan peningkatan tuntutan akuntabilitas terhadap lembaga-lembaga publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi melalui pelaporan atau laporan yang disampaikan secara berkala. Hal ini sejalan dengan pernyataan Governmental Accounting Standard Board yang menekankan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan pemerintah. Di Kota Bandung, pengelolaan keuangan masih menunjukkan kelemahan, terbukti dari opini audit Badan Pemeriksaan Keuangan atau biasa yang disebut BPK yang konsisten memberikan opini wajar dengan pengecualian WDP dari tahun 2011 hingga 2016. Ada 4 catatan utama yang menjadi penyebab opini WDP, yaitu masalah pendanaan aset pemerintah, utang pajak, kelemahan pengendalian sistem internal, dan penatausahaan hibah serta bantuan sosial. Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, menyatakan bahwa untuk mencapai opini wajar tanpa pengecualian (WTP), perhatian harus diberikan kepada aset, pengadaan, piutang pajak, dan utang jangka pendek. BPK mengindikasi bahwa efektivitas sistem pengendalian internal di pemerintah daerah belum optimal dan kelemahan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kurangnya unsur pengendalian internal yang memadai. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah serta keandalan laporan keuangan. Namun, implementasi SPIP masih kurang memadai, terlihat dari temuan berulang tanpa tindak lanjut yang jelas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM). SDM yang berkualitas sangat penting untuk menerapkan sistem akuntabilitas yang menghasilkan laporan keuangan yang andal. Sayangnya, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa SDM di pemerintah daerah belum memadai untuk menyajikan laporan keuangan berbasis akrual dengan baik. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan sistem pengendalian internal dan meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat. Hal ini penting agar laporan keuangan dapat memenuhi standar akuntansi pemerintah dan mencapai opini WTP yang diharapkan. Sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami jelaskan tadi bermanfaat untuk yang melihat video kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.